Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lagi-lagi kita menghadapi fase lonjakan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Setelah 3 bulan kurva penularan kita landai, kini angka penambahan kasus kembali tembus 1.000 kasus, bahkan hari ini 2.000 kasus. Varian Omikron jadi biang keladinya. Meski kondisi mulai genting, ada saja loh kebijakan pemerintah yang bikin pening. Kok pembelajaran tatap muka alias PTM tetap jalan terus sih? Di DKI Jakarta saja misalnya, sedikitnya 39 sekolah ditutup karena ditemukan kasus COVID-19. KPAI telah memprediksi akan terjadi penyebaran yang cepat di kalangan siswa dan guru lantaran masih banyak siswa sekolah dasar yang belum mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Epidemiolog Diki Budiman juga menyatakan jumlah kematian anak akibat Omikron naik 2 kali lipat di Afrika Selatan. Meski PTM memiliki risiko tinggi, Kemendikbudristek menegaskan PTM 100% akan tetap berjalan di wilayah PPKM level 1 dan 2. Masalahnya, sudah 2 tahun terakhir terjadi learning loss. Artinya anak didik kita kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau mengalami kemunduran secara akademik, bahkan interaksi sosial. Tapi ya sekarang work from office saja sudah dilarang lagi tuh 100%. PTM-nya bagaimana? Tidak hanya kebijakan PTM yang menjadi sorotan, kebijakan pemerintah yang mengizinkan seluruh pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia dan perjalanan umroh yang lanjut terus seolah menjadi fast track atau jalur cepat Omikron masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi berulang kali mengimbau WNI tidak perlu keluar negeri. Kita diminta tetap waspada, tidak jemawa dan tidak gegabah. Namun di saat yang sama logika kita dibuat bingung. Manakala pemerintah mengizinkan WNA dari mana saja masuk ke Indonesia. Perlukah PTM dilanjutkan di tengah ancaman Omikron? Haruskah menunggu penyebaran semakin menjadi-jadi baru pemerintah kocar-kacir? Inilah kontroversi selengkapnya, dilema tatap muka bersama saya Zilvia Iskandar. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Semua di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak. Memang PTM itu ada aturannya Bapak Ibu. Begitu dia turun ke level 3, dia tuh harus 50%. Jadi memang sudah diatur. Dan ada level vaksinasi yang harus dicapai juga minimum di daerah tersebut. Jadi kalau resikonya kemudian menjadi lebih tinggi, otomatis nanti dia akan turun ke 50% dan juga bisa 0 kalau sudah masuk level 4. Baik, pemirsa sudah hadir para narasumber di studio untuk membahas topik kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Saleh Partonan Daulay, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kemudian Iwan Aryawan, epidemiolog. Selanjutnya ada Liza Fitria, perwakilan orang tua siswa. Kemudian Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, kemudian Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan nanti juga akan bergabung bersama kita juru bicara dari Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya akan langsung mulai dari Ibu Retno ya. Hari ini kasus sudah tembus 2.000 Bu. PTM masih perlu dilanjutkan atau tidak? Seharusnya tidak ya. Karena selain di bawah ancaman Omikron ya, harusnya kita belajar negara-negara lain ya. Australia kan 2 tahun kematian hanya 7 ya. Tetapi begitu Omikron masuk itu kan 10 kematian ya saya lihat per hari dan mayoritas adalah anak. Jadi anak tentu paling rentan. Yang kedua adalah tadi ya anak SD dengan anak TK itu kan belum divaksin ya. Kalaupun 6 sampai 11 sudah divaksin, belum lengkap, baru 1 dosis. Jadi bagi kami itu cukup rentan. Dan satu lagi kenapa harus 100%? Karena dari hasil pengawasan kami ke sekolah-sekolah, itu tidak ada jaga jarak. Bahkan jarak 50 cm aja sulit sekali itu di sekolah negeri. Karena kan memang kelasnya cuma segitu, muridnya banyak. Meja sama kursi itu udah dimajuin sampai itu loh Mbak Sylvia, sampai dekat papan tulis. Dan yang terakhir sampai mentok tembok. Tapi tetap tidak ada 1 meter antara jarak satu anak dengan anak lain dalam kelas. Berarti sudah saatnya sekarang PTM tidak perlu lagi dilanjutkan? Sekarang ya, juga? Kalau menurut saya iya. Mari kita lindungi anak-anak. Nggak lama kok ini, paling nggak Maret gitu ya harusnya
kita mulai PTM lagi. Kalau sekarang hentikan dulu. Bang Saleh, kalau kata KPAI, PTM sebaiknya di stop dulu. Jadi begini ya, ini memang judulnya kan tadi kontroversi dan ada tadi kata dilema. Saya kira itu benar kata dilema, tetapi perlu dicatat bahwa memang sejak awal ketika kita memasuki program pendidikan jarak jauh itu sudah ada problem. Mulai dari soal penggunaan handphone, kemudian kuota dan macam-macam. Dan kemudian kemampuan orang menggunakan alat teknologi seperti itu juga jadi problem. Oke. Tetapi ada satu hal yang saya kira kita tidak boleh lupakan, bahwa pendidikan jarak jauh itu banyak yang hilang esensi pendidikannya untuk siswa-siswa kita. Kalau mau jujur ya, semua orang tua pasti harus mengakui bahwa pendidikan jarak jauh itu pasti sangat melelahkan. Oke. Kemudian yang kedua itu ada loss learning. Oke. Ya, jadi belajar itu kan bukan hanya bagaimana kita bisa membaca, menulis, berhitung, pintar seperti itu, bukan hanya itu. Oke. Tetapi belajar atau pendidikan itu lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendidik manusia sampai kepada substansi yang Ketika mendasar banyak sekadar learning loss di nilai PJJ, luhur. artinya apakah kita tetap perlu mempertahankan PTM di tengah ancaman Omikron? Nah, sekarang ini sebetulnya yang sangat saya sayangkan adalah itu belum ada inovasi dan kreasi baik dari pemerintah untuk mempertahankan bagaimana agar pendidikan tatap muka itu bisa dilangsungkan tanpa harus, ingat ya, catatannya tanpa harus terjadi tadi migrasi penularan. Oke. Nah, saya kan beginilah contoh ya. Saya udah hampir 2 tahun lebih ini kita ini ya berkutat dengan persoalan COVID ini. Tapi saya belum pernah mendengar sama sekali misalnya katakanlah, Kementerian Pendidikan membuat aturan begini loh, untuk pendidikan jarak jauh begini. Kalau pendidikan tatap muka begini. Nah, begitu gubernur misalnya di DKI membuat aturan seperti ini, itu dianggap, nah ini kok jadi ada penularan, ada Jadi macam-macam. maksudnya yang salah adalah aturan yang tidak jelas dari Kemendikbudristek? Coba saya tanya sekarang, apakah pendidikan jarak jauh ini memang dilaksanakan secara nasional di Indonesia? Oke. Kan enggak juga, di banyak daerah itu Tidak banyak merata. Jadi pendidikan persoalannya tatap di situ muka. menurut Anda yang utama. Betulkah seperti itu Kang bukan Dede? hanya itu, Persoalan dari kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbudristek? Saya mau menambahkan lagi sedikit lagi, sebetulnya inovasi itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya mau kasih contoh gini, tadi kan kelasnya kurang. Apakah memang pendidikan tatap muka itu harus di kelas? Pernah nggak terpikir di kita ini anak-anak disuruh misalnya mereka datang ke suatu lapangan terbuka, taman atau apa gitu, yang mereka duduk di sana. Karena misalnya pendidikannya di kelas, kemudian ada AC, itu kan memang rentan. Inovasi Tapi kalau PTM ya? Ya inovasinya mana? Baik, ada 2 persoalan belum ini, ada, Kang Dede. gitu loh. Pertama, kebijakan dari Kemendikbudristek yang dianggap tidak merata, belum terlalu jelas. Yang kedua, inovasi dalam PTM. Ya, sebetulnya Bang Saleh ini kan memang sangat concern dengan anak-anak kita ya, saya bisa memahami. Memang kalau dikatakan bahwa saya berpegang pada SKB 4 Menteri dulu ya. SKB 4 Menteri itu sudah dilakukan sejak dari beberapa tahun lalu lah, saya lupa bulannya apa. Di situ saja sudah kita mengatakan kata keputusan terakhir ada di orang tua. Dan Pemda juga memegang peranan penting. Nah, kalau kita melihat SKB 4 Menteri saat ini kemudian diberlakukan harus masuk, sementara Pak Jokowi sendiri saja mengatakan WFH kembali. Nah, itu yang membuat kami di Komisi 10 mengatakan, ya jangan sekolah dulu dong. Kalau perlu dibatasi dulu aja, kembali ke 50% dulu. Karena begini, fungsinya itu adalah kontrolnya siapa. Siapa yang akan melakukan fungsi controlling? Oke, mungkin ada Satgas, ada polisi yang menjaga setiap sekolah, tapi nggak semua sekolah. Saat ini ada 67 case yang muncul di DKI saja, di Jawa Barat juga ada, di tempat lain juga ada. Nah, saya sudah mengatakan, kalau anak nggak sekolah saat ini nggak akan dipenjara kok. Tapi ada learning loss-nya katanya, Kang Dede. Learning loss memang terjadi, benar apa kata Bang Saleh, jadi learning loss itu sudah terjadi. Selama 2 tahun kita katakanlah tidak melakukan PTM, terjadi learning loss itu kurang lebih sekitar kita tertinggal 6 bulan. Ya, itu sebabnya sekarang Kemendikbud juga mengusulkan ada rencana kurikulum prototip, ya, yang mengambil dari kurikulum darurat. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada terobosan, ya saya setuju saja dengan Bang Saleh ya, karena ini senior saya nggak mungkin nanti dimarahin saya. Jangan gitu, betul. Tetapi memang karena sekolah ini sudah terbagi kewenangannya, SD, SMP ada di kabupaten kota, SMA, SMK itu ada di provinsi, dan perguruan tinggi itu ada di pusat. Memang sangat sulit mengaturnya.
Tetapi yang jelas bantuan-bantuan yang sudah diberikan, baik itu UKT, itu beasiswa dan sebagainya, itu sudah berjalan semua. Oke, baik. Gitu. Oke, kalau sangat sulit mengaturnya seperti itu, Kang Dede, apakah Pak Iwan perlu dilanjutkan PTM ini? Jadi gini ya, jadi kalau dari segi, saya lihat dari segi epideminya, dari segi penularannya ya, sebetulnya kan betul tadi anak-anak kita belum semua dapat vaksin, karena memang belum ya. Tapi kalau kita lihat ya, dari hasil sero survei yang terakhir, memang hasilnya belum dirilis, tapi kalau kita lihat dari situ bahwa pada usia anak-anak yang punya antibodi itu sudah tinggi, udah di atas 70%-an gitu ya. Jadi artinya mereka perlindungannya sudah lumayan. Nah, kemudian PTM 100% ini bisa dijalankan, tapi tentu ada syaratnya dong. Karena kita masih pandemi kan, kita bukan sama seperti sekolah biasa. Tentunya kan prokesnya harus dijaga. Ya, tadi ada masalah ruang kelas, tadi Bang Soleh udah bilang, ya kita bisa outdoor, bisa segala macam ya, itu kan mesti artinya prokes harus tetap dijaga. Kemudian di situ kan juga harus ada active case surveillance. Itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian kan kalau ada kasus, kalau ada anak yang ada gejala demam, itu mestinya nggak boleh masuk. Itu kan harus ada juga yang mengawasi. Kemudian kalau ada anak yang positif, kan harus segera dilakukan kontak tracing ya. Kita harus tahu apakah sekolah menjadi klaster penularan atau tidak. Kalau menjadi klaster penularan kan sekolah itu harus ditutup gitu kan. Nah itu harus dilaksanakan, jadi artinya bukan sekedar PTM 100% seperti sebelum pandemi, bukan. Tetap gitu kan. harus ada syarat dan harus ada syarat yang harus dipenuhi gitu Oke, kan. Ibu Lisa sebagai orang tua murid melihat memang betul Kemendikbud juga sudah bilang, Satgas juga sudah bilang ya PTM tetap dilangsungkan tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan, ada syarat-syarat dan segala macam. Tapi apakah itu cukup menenangkan bagi orang tua murid di tengah naiknya kasus akibat varian Omikron? Tentunya tidak ya Mbak ya. Kita lihat sendiri selama pandemi hampir 2 tahun ini, yang namanya level PPKM aja bisa berubah tiap minggu. Minggu ini level 1, minggu depan jadi level 2. Tapi kok aturan PTM-nya nggak berubah-berubah gitu loh. Kalau kita baca di peraturan terakhir, di mana di situ dinyatakan bahwa DKI ini menjadi level 2, itu di aturan itu yang paling singkat penjelasannya justru tentang PTM. Hanya dikatakan PTM dan atau PJJ. Nah, dan atau ini apa nih definisinya? Maksudnya bagaimana ya? Nah, apakah memang PTM-nya boleh combine sama PJJ atau harus pilih salah satu? Kemudian siapa yang menafsirkan? Gitu loh. Karena pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada opsi PJJ. Ya. Orang tua tidak bisa memilih lagi ya? Tidak bisa anaknya mau PTM atau PJJ? Padahal tadi seperti kata Mas Dede, itu adalah hak orang tua, walaupun sudah ada SKB 4 Menteri. Tapi sekarang tidak ada opsi PJJ, at least di sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta mungkin mereka masih lebih bisa mengadakan itu. Akibatnya apa? Anaknya demam, anaknya pilek. Karena nggak ada PJJ, nanti ada tugas, dia nggak dapat nilai, ya udah masuk aja deh. Dia nggak berpikir bahwa dia bisa nularin temennya loh. Temennya bisa nularin nenek kakeknya yang di rumah loh, gitu loh. Itu makanya kenapa ketika level PPKM aja bisa berubah-berubah, kenapa kebijaksanaan PTM-nya nggak bisa berubah? Oke, mumpung kita lagi bertanya soal itu, saya ingin mengundang langsung juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Silakan Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kita. Ibu Nadia, selamat datang. Oke, Ibu Nadia, kalau kebijakan PPKM saja bisa berubah hampir tiap minggu, kenapa PTM harus tetap dilanjutkan sampai saat ini, Bu? Ya, saya rasa pertimbangan utamanya adalah karena sudah terlalu lama ya anak-anak kita ini mengalami pembelajaran jarak jauh, dan sudah ada studinya juga bahwa setelah hampir kurang lebih 2 tahun kita juga sebenarnya sudah mencoba mencari solusi ya dengan mengkombinasikan dengan PTM itu awalnya hanya 50%, 25%, tapi memang dari data studi yang dilakukan bahwa generation loss itu sangat besar. Dan ini yang sebenarnya kita tidak ingin bahwa kemudian ini berdampak di kemudian hari. Nah ini yang tentunya diupayakan oleh pemerintah untuk mengapa kemudian PTM ini masih tetap kita jalankan. Artinya kalaupun terjadi peningkatan kasus sampai saat ini atau DKI Jakarta turun menjadi level 2, kita tetap terus monitor tadi dengan active case finding, kemudian juga melihat situasi-situasi apakah perlu nanti PTM ini turun lagi. Tapi kalau kita bicara DKI Jakarta saja di Bu Retno, apakah PTM di Jakarta itu sudah ideal? Sekolah-sekolah sudah ideal untuk menerapkan PTM? Kalau secara persiapan dari sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan kan kita sudah lakukan assessment dulu ya untuk memastikan bahwa sekolah itu siap melaksanakan
protokol kesehatan karena tidak akan diizinkan adanya PTM kalau prokesnya tidak betul-betul bisa dijalankan. Saya boleh silakan Kang Dede. Menimpali sedikit Ibu Nadia ya. Terima kasih Bu Nadia. Saya tadi berharap ada Kemendikbud ada di sini ya. Kita juga berharap Kang Dede sudah diundang tapi tidak bisa. Jadi begini, saya harus melihat dari sisi orang tua, ibu-ibu terutama, yang anak-anaknya selama ini di rumah dan yang mengajar adalah ibunya. Memang keresahan ibu-ibu itu ingin bahwa anak segera masuk. Tetapi kita harus juga memahami, anak-anak terutama usia 6-12 tahun yang belum semuanya divaksin, itu kalau sudah terkena, resiko terbesar adalah orang tuanya begitu resah, sangat resah. Kebetulan saya punya keluarga di Inggris, itu semua kena Omikron, termasuk anaknya yang berusia 5 tahun. Dan ketika anak ini demam tinggi, bayangkan orang tuanya seperti apa. Nah ketika kemudian maaf, saya tadi baru dapat informasi bahwa ada rencana MotoGP yang di Mandalika mau dibatalkan karena mereka tidak mau karantina. Nah bayangin event-event internasional aja dibatalin. Masa kita tidak bisa menunda sekolah kita 2 minggu saja lagi, kita tunda saja dulu. Karena kalau kita berbicara Omikron ini memang fasenya lewat dari 10 hari udah selesai. Jadi maksud saya kembali ke sini, saya ingin pemerintah, Mas Menteri menyampaikan kita tunda dulu PTM. 2 minggu saja, begitu. Meskipun ada learning loss yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir. Sudah terjadi memang. Tapi dan 2 minggu tidak akan merubah kok. Dan meskipun tadi kata Ibu Nadia adalah sebetulnya ada syarat untuk menerapkan PTM. Begini loh, kalau misalnya pun ditunda 2 minggu, juga sebetulnya kan tidak begitu banyak merubah juga Pak Dede itu. Betul itu bahwa saya kira itu kehati-hatian boleh dilakukan. Tetapi kalau misalnya hanya model seperti itu yang dilakukan misalnya ya, itu kan belum tentu menyelesaikan masalah karena prediksi yang disampaikan ke kami di Komisi 9 bahwa nanti bahkan penularan ini itu bisa sampai mencapai 70.000 per hari loh. Jadi kapan itu? Apakah sekarang, besok, lusa, apa 2 minggu lagi? Nah mulai dari mana batas waktunya kita mulai? Ini kan belum jelas ini. Epidemiolog belum memberikan keterangan yang tapi yang jelas 2 minggu saja sudah bisa menularkan ya Pak Iwan? Ini kan sebetulnya ini masih agak rumit ya bicara soal ini. Cuma kita mesti lihat gini kan ini kan kalau kita bicara tadi dalam kaitannya Omikron yang cepat menular. Kita harus lihat juga gini, kita jangan lihat hanya berapa kasusnya cepat menularnya, tapi berapa yang dirawat di rumah sakit, berapa yang jadi berat. Ya, artinya kalau kasusnya tinggi, oke, kita harus cegah kasusnya tinggi ya. Tapi kalau yang dirawat di rumah sakit itu tidak naik besar, artinya ya itu tetap masalah. Cuma kita tidak terlalu khawatir kalau dalam hal ini gitu kan. Karena sebagian besar tanpa gejala misalnya gitu. Nah itu yang kita mesti lihat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, betul terjadi peningkatan kasus, betul. Tapi di rumah sakitnya? Tapi di rumah sakitnya kalau kita lihat, ini rumah sakit yang benar perawatan ya, bukan rumah sakit yang karena, maksudnya kita harus hati-hati dengan data rumah sakit, karena ada orang yang khawatir, masuk rumah sakit, terus PPLN dimasukkan rumah sakit, padahal sebetulnya nggak perlu. Tapi kalau kita lihat, yang paling lihat data ICU lah, data ICU rumah sakit, belum ada kenaikan yang signifikan. Artinya PTM sebetulnya masih oke. Kembali lagi di kontroversi dalam episode Dilema Tatap Muka. Jadi Bu Retno, kalau menurut yang kubu sebelah sini sebetulnya sejumlah indikator epidemiologi saja misalnya menunjukkan sebetulnya PTM masih oke lanjut, tapi dengan sejumlah persyaratan, prokes ketat dan sebagainya. Tapi apakah alasan itu cukup? Saya rasa memang untuk Indonesia yang luas tidak bisa diperlakukan 11-12 sama ya. Tapi kalau wilayah kayak Jakarta, Banten, Jawa Barat itu kan lagi naik banget ya. Artinya harus dipertimbangkan betul. Kalau kami kan pegangannya konvensi hak anak ya.
Dalam konvensi hak anak kan jelas, kalau dalam masa pandemi, maka sebenarnya kan hak nomor 1 adalah hak hidup. Yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap sehat, tetap hidup, maka sebenarnya tetap ketinggalannya bisa dikejar. Nah itu kan prinsip kalau dalam konvensi hak anak. Nah yang kedua tadi sebenarnya Bu Nadia katakan, karena kami juga melakukan 72 sekolah ya Bu, kita di 2021 itu betul DKI Jakarta siap, sangat siap secara PTM. Namun kalau sekarang, itu waktu itu 50% kami juga nilainya tinggi kok mereka. Tetapi ketika sekarang 100%, kan 3M itu salah satunya jaga jarak kan. Jadi cuci tangannya oke, terusannya maskernya juga anak-anak betul-betul patuh sampai yang SD. Tapi begitu bicara jaga jarak nggak terjadi. Dan ada 2 kerentanan. Pertama di dalam kelas, karena kan ruang tertutup resikonya lebih besar. Tadi walaupun Pak Saleh mengusulkan bentuk yang lain, oke gitu. Tetapi faktanya mayoritas kan di dalam kelas. Yang kedua adalah itu satu, jaga jarak nggak bisa. Bahkan saya waktu lewat dari meja ke meja itu saya harus memiringkan tubuh. Karena memang sempit sekali. Dan berikutnya lagi adalah pada pulang sekolah. Jadi waktu pulang sekolah udah bener nih. Dia 5 menit tiap kelas. Kelas A keluar 5 menit, tapi orang tua ngejemputnya terlambat. Nah karena orang tua beberapa jemputnya terlambat, tertumpuk di depan pintu gerbang. Nah satu lagi, tidak semua orang tua punya waktu ngejemput. Untuk SD nih, misalnya dengan TK. Akhirnya itu yang online itu, ojol itu, ngantri, dia nggak tahu anaknya yang mana. Jadi penumpukan makin luar biasa antara penjemput dengan yang dijemput. Menurut saya ini kerentanan. Satu lagi, kami nerima pengaduan Mbak Zilvia, foto-foto di mana anak sepulang sekolah itu berboncengan 3 orang tanpa masker dan beberapa nongkrong. Nah artinya buka sekolah sebenarnya bukan urusan dinas pendidikan aja. Artinya dinas-dinas terkait gimana ini, itu loh. Makanya kenapa Jakarta, kemudian beberapa wilayah yang naiknya kasusnya tinggi, KPAI mendorong untuk sementara dihentikan. Atau setidaknya kalau memang mau 50% harus dilihat juga tadi. Tapi yang jelas tidak 100% ya? Tidak 100% karena itu menurut kami berbahaya. Iya, kalau data pastinya mungkin ada di Kemendikbud ya, Rena. Tapi kalau lihat data sekolah yang sebenarnya ditutup karena kasus itu kan kita tahu ada sekitar 39 sekolah. Dan sebenarnya kasus yang paling banyak terjadi itu hanya 9 kasus yang positif, yang lain hanya 1-2 kasus. Tapi kemudian memang karena aturannya sekolah ditutup selama 1-2 minggu ya. Artinya kalau kita melihat sebenarnya transmisi penularan itu bukan terjadi di sekolah, bukan ada klaster sekolah kalau dalam hal ini kita melihat. Jadi resiko sebenarnya penularan di sekolah itu sangat kecil atau bisa dikatakan tidak ada. Nah justru mungkin tadi yang disampaikan ya, bagaimana pada saat pengaturan pulang, bagaimana kemudian setelah pulang apakah anak-anak betul-betul pulang ke rumah atau tidak, ini memang jadi memang sebenarnya ya artinya kalau kita lihat PTM itu tidak menyebabkan terjadinya klaster sekolah, tapi kalau kita melihat bahwa resiko-resiko penularan justru terjadi di luar daripada pelaksanaan PTM itu sendiri. Nah makanya artinya ini perlu kolaborasi lah ya antara orang tua dan anak ini masuk sekolah kan ya Pak Dede, jadi bisa nular. Saya hanya ingin menganalogikan ya, kita ini lagi perang. Peluru lagi bertebaran. Oke, anak itu tidak kena peluru di sekolah. Pas mau naik angkot, atau mungkin pas mau pulang ke rumah. Tapi kalau sudah kena peluru, maka nanti di rumah itu pasti akan bermasalah. Bapaknya punya komorbid, ya kan? Ibunya mungkin punya darah tinggi. Jadi hal-hal seperti ini lebih baik tadi saya katakan kita cegah. Oke lah, kenapa saya sarankan 2 minggu? Karena perkembangan 2 minggu jika kita stay at home atau kita mengurangi PTM tadi itu 50% saja seperti dulu lagi. Karena kemarin-kemarin juga kita 50%. Kita take it easy lah sampai 2 minggu. Pak Luhut mengatakan puncaknya ini nanti akan bulan Februari. Nah Pak Luhut aja sudah ngomong begitu. Iya kan? SKB 4 Menteri ini mestinya juga harus memperhatikan. Jadi sebaiknya kita take it easy. Nah, saya pikir kalau dari Komisi 10 lebih pikir kita berhati-hati gitu aja. Oke, Bu Lisa mau menambahkan? Jadi gini, secara teori mungkin betul ya Pak Dede ya, take it easy gitu loh. Tapi saya sudah pernah menanyakan itu kepada pihak sekolah. Dari minggu lalu nih, ketika mulai ada berita sekolah ini tutup, sekolah itu tutup, saya bilang Pak, ini orang tua mulai resah. Apakah kira-kira masih ada opsi PJJ? Oh nggak bisa Bu. Kenapa? Harus nunggu dulu
aturan dari Dignas, dari Disdik belum ada. Sekarang masih PTM 100%. Gitu. Kami itu bawahannya mereka. Tunggu dulu nanti gubernur bikin keputusan. Gimana tuh Pak Nah Dede? itu dia, itu yang makanya tadi saya katakan, kalau ada Kemendikbud, di sini kita bisa bongkar-bongkaran lah, katakanlah ya. Kenapa harus melarang PJJ lagi? Toh kampus saja saat ini masih PJJ. Sebagian besar kampus itu masih melakukan PJJ. Kenapa anak SD, Kenapa anak SD, SMP, TK, TK, tidak bisa SD? PJJ gitu. Bang Saleh dong bantu jawab Bang Saleh. Enggak, jadi begini, kalau saya tadi mau menanggapi apa yang sampaikan Pak Dede Yusuf tadi ya, bahwa tadi memang kita tentu saja harus hati-hati. Kalau yang disampaikan Ibu Retno tadi Pak Dede, itu lebih banyak pada persoalan teknis. Bukan bukan kebijakan. Kalau kebijakannya kan PTM. Lalu bagaimana PTM supaya sukses? Itu kan ada teknis. Ada anak-anak yang harus diantar bagaimana caranya, bagaimana cara mereka duduk, bagaimana cara, itu kan yang memang harus diatur semuanya. Begitu misalnya ada aturan PTM berjalan gitu, lalu ini yang teknis nggak jalan, yang nggak akan jalan dengan baik. Jadi yang kan salah penerapannya menurut saya sebetulnya, yang ini juga bukan bagian aturannya. dari yang penting untuk diurus, diatur gitu loh. Jangan PTM yang dihapuskan. Tapi Misalnya teknisnya contoh itu ya, diperbaiki. contoh Bu, Mbak ya. Jadi contoh, misalnya tadi hari ini mungkin 50% yang masuk, 50%-nya PJJ, ya kan? Besok yang PJJ masuk dia PTM, yang PTM PJJ. Tapi aturannya kan sekarang memang 100%. Nah sekarang ini kan saya katakan, ini yang saya katakan sebagai inovasi. Kalau misalnya tadi Pak Luhut katakan ini nanti Februari puncaknya, siapa yang jamin? Dulu juga tahun lalu selalu disebut nanti kita puncaknya pada sekian, nanti kita akan turun pada bulan sekian, kita sudah nggak ada lagi Tidak ada yang COVID, bisa siapa yang menjamin, tapi jamin? lebih Nggak ada baik jaminannya. mengantisipasi kan? Bagaimana? Tidak ada yang bisa menjamin, tapi lebih baik Tidak ada yang bisa mengantisipasi. menjamin, tetapi kan bagaimana perencanaan yang ada yang kita hadapi hari ini itu yang harus dituntaskan. Bukan berarti misalnya ini PTM-nya ditutup semua. Gini loh, anak-anak jenuh. Ini contoh, ini anak saya kan orang tua juga, bukan misalnya yang lain. Anak saya nih kemarin disuruh berangkat ke sekolah, sudah malas dia berangkat ke sekolah. Dia bilang saya tidak punya teman di sekolah. Kenapa? Hampir 2 tahun dia PJJ. Ya, ini curhat Jadi orang ini tua kan nih. jadi bukan ini Ya. jadi bahaya. Ya. Bahaya kenapa? Karena sekolah itu PTM itu bukan hanya belajarnya. Belajarnya mungkin bisa PJJ saja. Baik. Tapi belajar di sana itu ada belajar berteman, Oke. belajar berbicara, belajar bagaimana bersosialisasi. Baik. Ini kan semua hilang. Bu Lisa kan Ini pasti loh. juga menyadari hal tersebut kan, tapi Betul. kenapa tetap memilih sebaiknya sekarang PJJ dulu? Karena ketika anak saya sendiri pernah terkena COVID, dia tahu hasil tesnya positif, dia nangis sesenggukan. Karena dia baca berita saat itu banyak yang meninggal karena COVID dan segala macam. Artinya dampak psikologis ketika seorang anak kena COVID itu juga harus dipikirkan. Belum lagi dari penelitian, ternyata jangka panjangnya anak yang pernah kena COVID bisa macam-macam juga. Kemarin Prof. Aman menyebutkan bisa kena diabetes. Apakah itu sebanding dengan learning loss tadi? Apakah sebanding dengan meliburkan 2 minggu? Iya kan? Gitu loh. Jadi kembali Belum lagi, lagi nanti hak hidup, hak sehat itu Iya. harus diutamakan. kalau nggak hidup nggak sehat ngapain sekolah? Gimana mau sekolah gitu kan? Baik, Pak Iwan menjawab hal itu? Iya, jadi gini loh. Jadi kan kita harus bedakan antara kasus, kan ada kasus adalah. Cuma kan kalau dalam suatu kebijakan, kita kan lihat evidence data besarnya seperti apa gitu ya. Nah, data besarnya tuh tidak mengatakan seperti itu gitu kan. Karena kalau data besarnya tadi Bu Nadia udah katakan bahwa ternyata resiko penularan di sekolah yang ada datanya itu kecil. Ada yang positif, ada, dan kebanyakan yang positif itu adalah tertular dari lingkungannya, dari keluarganya, bukan di sekolah. Yang klaster sekolah itu minim gitu. Itu data yang ada ya kalau kita bicara data. Nah, tapi ada anak yang kena, ada benar, ada yang jadi berat, ada. Itu kasus ya, kasus per kasus itu tentu juga harus dicegah. Nah, cuma yang saya mau lihat gini loh. Ini kan masalahnya ada 2 masalah nih. Yang satu adalah kebijakan PTM. PTM-nya yang itu kan di ranahnya Kemendikbud, ya kan? Nah, cuma kan tadi udah dibahas bahwa itu bukan urusan PTM aja, karena PTM-nya di sekolah oke, baik-baik saja gitu Ya, kan. ya. Tapi di luar sekolah, nah Ya. itu yang mesti dipikirkan. Itu yang saya nggak tahu di kepemerintahan nih, jadi siapa nih yang mesti ngurus gitu kan? Ya, ya. Kan kalau Kemendikbud bisa bilang nanti, enggak, urusan saya urusan saya di sekolah, sini mungkin saja. Pak Saleh bisa jawab tuh. Ini siapa yang mesti ngurus? Apakah Pemda dan segala macam untuk lanjutan itu gitu? Saya mau menambahkan sedikit nih ya. Jadi kan ini katakanlah tadi kita dengar usulannya Kang Dede Yusuf bahwa ini oke lah kita tutup dulu nih PTM-nya. Apa ada jaminan bahwa ini tidak akan menular juga? Ya kan? Sebagai contoh, karantina.
Itu orang dari luar negeri itu karantina tuh. Saya di DPR saya sampaikan juga, saya marah-marah juga di karantina kok kelamaan 14 hari, 10 hari, 7 hari dirubah-rubah aturan itu. Begitu sudah di karantina, Kang Dede katanya kan untuk supaya jangan ada imported cases, kasus dari luar masuk Indonesia. Buktinya local transmission sekarang banyak yang terjadi. Iya, udah ada. Kalau terjadi local transmission berarti kan bukan karena karantinanya nggak berhasil. Buktinya orang tetap di karantina sekarang, tapi penyebaran di luarnya tetap jalan. Ya. Jangan sampai nanti sekolah sudah ditutup nggak ada lagi PTM-nya, tetap aja terjadi penularan. Tapi itu kan namanya antisipasi, Bang Saleh. Ini tidak gampang. Jangan-jangan kalau tidak diantisipasi lebih banyak lagi yang tertular. Loh, itu kan asumsi juga. Datanya Asumsi nggak juga begitu kan. ya, Saya sekarang coba dibuktikan kepada kita soal itu, gitu loh. Oke, Ibu Nadia datanya gimana, Bu? Iya, datanya tadi kita sampaikan ya, kalau lihat jumlah yang klaster sekolah tuh hampir sekarang nggak ada. Dulu di awal-awal waktu vaksinasi kita masih cukup rendah ya, dosis 1, dosis kedua, klaster sekolah kan ada beberapa di Jawa Tengah. Tapi kalau sekarang dengan hampir semua provinsi, kabupaten, kota melaksanakan PTM 100%, klaster sekolah tuh hampir tidak ada lagi. Jadi meskipun hanya ada kasus 1-2. positif di sekolah tidak bisa disebut sebagai klaster sekolah. Belum, tidak bisa kalau hanya Oke. satu kasus Oke. atau 2 kasus. Klaster sekolah tuh kalau sebagian besar daripada baik itu tenaga pendidik, Baik. guru maupun siswanya. Oke, seperti itu. datanya menunjukkan seperti itu. Bagaimana Bu Retno, Kang Dede dan juga Bu Lisa, kita akan jawab nanti ya, kontroversi akan kembali. Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Bu Retno, sejak PTM 100% belum ada tuh klaster COVID yang terjadi di PTM di sekolah? Ya karena PTM-nya juga baru mulai ya Bu ya, 3 Januari dan itu pun DKI dan beberapa wilayah. Tapi Jawa Barat kan juga dimundurkan kan baru 17. Artinya kalau menurut saya ya belum bisa juga menyebut itu kalau yang 100% sekarang. Tapi kalau berdasarkan pengawasan KPAI di 2020 dan 2021, sebenarnya penularan, taruhlah dia bukan klaster karena secara kan masih di bawah 5% ya Bu yang tertular. Namun itu ketika dipelajari, jadi dari beberapa pengawasan ini, pertama terjadinya anak positif itu satu, dia jadi menular yang lain itu ketika nggak enak badan atau kurang sehat tapi tetap masuk. Itu pertama. Yang kedua adalah ternyata ketika di 3T ya oleh pemerintah daerah, ternyata rata-rata yang positif adalah yang belum vaksin, ya itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak taat terhadap protokol kesehatan. Dan dari hasil pengawasan kami, PTM di 2020 dan 2021 yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran prokes. Salah satunya paling banyak itu adalah pada masker yang di hidung, masker yang di dagu, masker yang digantung di leher. Dan ketika kita masuk ke beberapa SD, itu muridnya ikut. Jadi kalau gurunya nurunin masker ke dagu, semua muridnya akan ikut gitu. Itu juga artinya gini, kerentanan itu bisa terjadi. Nah ini kan semua pihak jadi harus ngelindungin anak-anak. Nah guru kan role model. Nah itu juga satu hal yang penting. Bahkan kami pernah loh datang ke satu sekolah itu ada yang pakai, ada yang enggak. Kita masuk ke dalam satu kelas. Baik. Lalu itu nggak pakai, gurunya nggak pakai, muridnya nggak pakai. Terus ketika saya tegur, Bapak kenapa nggak pakai masker? Pakai ini di kantong. Terus murid-murid Bapak kok nggak pakai, nggak ditegur Pak. Anak-anak keluarkan masker kalian. Ternyata ada di tas. Terus saya tanya, kamu pakai maskernya kapan? Nanti Bu pas pulang dan pergi. Jadi pas pulang pergi di jalan. Jadi artinya masker sama dengan helm gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin ya kedisiplinan dalam penerapan prokes. Jadi Bang Saleh. begini, saya tuh khawatir aja sebetulnya. Kita ini ngotot sekali ini untuk menghentikan PTM ini. Sementara kita itu lupa bahwa mal-mal tetap buka. Iya kan, pasar-pasar juga banyak yang dibuka. Anak-anak juga pada datang ke sana, rame-rame lagi kadang-kadang. Coba lihat, kalau hari akhir minggu. Enggak, ini kan juga lucu gitu loh. Kita lucu. sedang ngotot, padahal mana lebih penting sebetulnya. Kita memperlakukan pendidikan tatap muka ini dibandingkan dengan tadi membiarkan mereka datang sendiri ke mal-mal itu. Dan itu kejadian kok, silakan aja, harus diakui loh bahwa itu ada. Tapi ada juga yang lucu, WFO sekarang dilarang 100%, tapi kenapa PTM 100%? Ya ini kan juga, nah sekarang kan ini yang saya katakan, ya persoalan-persoalan teknis rinci seperti ini harus dibenahi oleh pemerintah, kan ini sudah pada masalah kebijakan. Jadi itu silakan, dan itu silakan kita juga kritik gitu loh. Saya hanya concern saya, anak-anak harus belajar.
Ini bangsa ini tantangannya ke depan jauh lebih sulit dibandingkan dengan apa yang kita lalui pada masa-masa kita dulu. Ya coba orang di negara lain juga melakukan pendidikan tatap muka juga, kenapa kita harus misalnya takut? Ya, Jadi kan? ada ironi-ironi nih Kang Dede, kayak misalnya mal-mal tetap buka, pasar-pasar tetap buka. Saya pikir begini, kalau ini masalahnya kan kita bicara anak-anak ya. Anak-anak terutama adalah mereka yang pada saat sekolah belum tentu terawasi oleh orang tuanya. Itu saya lihat itu di TikTok sekarang udah mulai banyak kegiatan dia. Anak-anak di dalam kelas ya nggak pakai masker. Yang tadi dikatakan. Tidak ada yang bisa menjamin 100% itu disiplin terus ya penggunaan masker. Dan itu teknis lagi, teknis lagi. Itu kan bagaimana kita menyelesaikan itu. Nah ini Inggris saja kemarin-kemarin itu sebelum Omikron ya, karena kebetulan anak saya di sana. Itu tidak pakai masker, sekarang mewajibkan pakai masker. Artinya poin utamanya adalah siapa yang melakukan fungsi pengawasan. Orang tuakah, gurukah, sekolahkah, satgaskah. Dan ketika tidak ada, apalagi Indonesia yang begitu luas, maka sekali lagi tadi saran saya adalah PTM silahkan tapi 50%. Dan PJJ jangan dihilangkan dulu. Sampai dalam batas kita sebut saja mungkin ya 2 minggu sampai 1 bulan ke depan lah. Mungkin Bu Nadia lebih paham ya mengenai hal itu. Jadi opsi itu tetap ada oleh orang tua sehingga kayak Ibu tadi mengatakan dia tetap ya udahlah anak saya sementara PJJ dulu kembali. Opsinya jangan dihilangkan ya. Kalau rekomendasi dari Kemenkes sebetulnya bagaimana sih Bu Nadia soal PJJ, PTM? Boleh tidak sih 50-50 lagi? Iya, sebenarnya kalau kita ya mengacu kepada SKB 4 Menteri ya, di mana di situ sudah ada 7 kategori ya, mulai dari level 1, 2 sampai dengan termasuk daerah-daerah yang terkriteria 3T. Kalau 3T itu kan wajib ya untuk melakukan PTM ya sama sekali apapun kondisinya ya. Nah, tentunya kami mengacu ke arah sana dan tentunya Kementerian Kesehatan adalah menjaga bahwa tadi memastikan bahwa tidak ada klaster, memastikan laju penularan tidak sampai dengan di atas 5%. Jadi kalau area yang di luar sekolah itu bisa jadi menjadi tanggung jawab Kemenkes? Itu adalah lintas sektor. Ya. Kita tahu bahwa ada Satgas yang juga menjadi salah satu kriteria kalau sekolah akan melakukan PTM, Satgas harus ada, Satgas sekolah harus ada. Dan mereka harus mendaftarkan nomor WhatsApp kepada Kementerian Kesehatan di mana kalau kita menemukan ada kasus positif, mereka akan menerima notifikasi sehingga kalau kemudian ada anak ataupun guru atau tenaga pendidik yang positif, itu harus tidak boleh mengajar. Bu Lisa melihat kehadiran Satgas bisa membantu menenangkan orang tua? Saya sendiri sebetulnya jadi satgas tadinya di sekolah anak saya. Tapi kemudian saya mengundurkan diri karena saya tidak sepaham dengan cara mereka menghandle ketika ada kasus positif. Ketika ada kasus positif, yang paling penting itu salah satunya adalah tracing. Mau nanti hasilnya dia tertularnya itu dari rumah, dari sekolah. Tapi yang dia sampaikan adalah, iya ini ada kasus positif gini-gini, tolong orang tua diredam. Saya tanya Pak Dede deh, kalau diredam tuh apa sih pakai shock breaker gitu maksudnya? Justru ketika ada kasus positif, sampaikanlah dengan terbuka. Bapak Bukan Ibu, ditutup-tutupi. di sekolah kita sayangnya ada murid yang positif. Si A, si B, si C. Kami akan melakukan tracing. Seandainya anak bapak sama ibu pernah kontak sama yang bersangkutan, tolong lapor sama kami. Bukan diredam dong. Jadi ada kecenderungan sekolah ataupun pihak Satgas malah mau menutup-nutupi. Nah itu dia, akhirnya ketika besoknya datang petugas puskesmas untuk tracing dan fotonya disebar ke orang tua kan jadi nanya, loh emang yang positif siapa? Kok nggak disampein? Jadi maksud saya gini, transparansi itu sangat penting. Ini pandemi udah 2 tahun, jangan kayak waktu awal dong, ini bukan aib. Gitu loh, Anda berkata terus terang, anak saya positif, saya positif, itu menyelamatkan banyak orang. Gitu loh, itu yang harus ditekankan ke pihak sekolah. Saya sampai sebenarnya jadi penasaran, emang sekolah tuh diapain sih gitu loh, kalau ada yang sanksi positif. apa sih kalau ada yang positif? Ditutup kan Bu? Iya, terus so what gitu loh. Kayak kata Pak Dede nggak masuk penjara juga kan Pak, gitu loh. Kang Dede, hal-hal yang seperti ini dikomunikasikan tidak sih dengan Kemendikbudristek? Sebetulnya memang benar sekali ya. Jadi dari awal kita sudah menyampaikan kepada pihak kementerian, tolong jangan membuat kebijakan itu dilempar kepada kepala daerah masing-masing. Karena nanti formatnya jadi beda-beda. Harus ada kebijakan yang langsung straight, satu, itu saja. Ada beberapa bupati nelfon saya yang komplain, Kang Dede,
ini gimana sih kok PTM dibolehkan, ini kan kita lagi kondisi kayak begini. Yang repot kan para bupati dan kepala daerah ini, kalau terjadi sesuatu, mereka lah yang paling repot. Artinya apa? Mereka sendiri mengatakan, kok nggak ada sih satu kebijakan yang firm. Yang misalnya kata tunda dulu misalnya, let's say. Sehingga tidak terjadi yang ini kayak tadi ini apa namanya, kayak kucing-kucingan. Takut ditutup sekolahnya ketika nanti terjadi sesuatu, sekolahnya ditutup. Padahal menurut saya kita paling penting adalah menyelamatkan anak-anak kita dulu. Learning loss sudah terjadi, tetapi kurikulum darurat ini sudah Menurut berjalan. saya yang ini adalah kasus yang harus memang ditindaklanjuti. Betul. Jadi ibu harus ngasih tahu kepada Satgas, ada sekolah yang berupaya menutupi, itu pelanggaran. Iya. Nggak boleh ada yang nutupi, coba dibuka itu. Iya kan? Karena kalau ibu nggak bicara, mengungkap itu secara terbuka ke publik, itu nanti akan berkelanjutan. Jangan-jangan di sekolah ini begini, sekolah yang itu begitu, sekolah yang lain juga begitu. Akhirnya semuanya melakukan. Iya. Ini kan berbahaya bagi kita. Nah ini ada Ibu Nadia, mestinya ini kan apa namanya, pemerintah itu harus betul-betul ya menjaga rakyat ini. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang membahayakan. Oke, artinya begini Bang Saleh, saya mengerti bahwa ada prosedur yang mesti diikuti. Mesti koordinasi ke sini, mesti lapor ke sana. Oke, saya juga nggak bilang nggak usah. Tapi kan sambil jalan boleh dong orang tua dikasih tahu. Supaya apa? Mereka juga lebih waspada. Anaknya jangan keliaran dulu, jangan ke rumah temennya dulu. Terus terang kayak kemarin ya, misalnya yang ketemu kasusnya di kelas X misalnya gitu. Satu angkatan itu difokuskan siapa yang pernah kontak gini-gini. Angkatan lain belum tentu. Lalu saya dan teman-teman bilang yuk kita bikin deh Google Form nih buat angkatan kita, sebarin ke orang tua. Siapa anak yang ada gejala, ternyata ada sekian orang yang bergejala, ada yang sudah tes mandiri dan hasilnya positif. Tapi kan itu inisiatif kita loh orang tua. Nah yang kayak gini loh maksudnya. Tidak terstandarisasi. Nah artinya gini, ketika tadi dibilang sekolah waktu buka harus mengikuti prosedur, sudah lolos betul. Di atas kertasnya pada betul. kondisi apa? Kondisi ketika uji coba baru 50%. Ya. Ketika 100% gimana? Ketika ada yang positif udah ada uji cobanya belum? Udah ada simulasinya belum? Gitu loh. Jadi orang juga nggak kaget lagi gitu. Ya. Oke, ini Pak kalau Iwan, positif betul. gimana? Iya, jadi gini kan sebetulnya kan saya ikut waktu diskusi untuk kebijakan ini gitu kan. Jadi kan waktu itu kami, bukan saya aja, ada beberapa epidemiolog yang setuju. Kenapa? Karena kan di situ ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Maksudnya bukan asal buka PTM 100% gitu kan. Syarat-syaratnya harus dipenuhi gitu kan. Termasuk harus ada Satgas sekolah, kemudian harus ada kontak tracing gitu. Kemudian juga di situ ditekankan bahwa ini loh, kalau ada anak yang positif, kemudian sekolah itu ditutup, itu bukan hukuman, bukan aib buat sekolah. Justru itu adalah untuk supaya kita lakukan kontak tracing dulu, kita cek ada klaster apa enggak, untuk melindungi anak. Jadi sekolah itu supaya tahu bahwa ini bukan hukuman. Itu waktu rapat-rapat udah dibicarakan. Saya nggak tahu sosialisasi ke sekolahnya seperti apa ya. Tapi itu harusnya masuk, karena kalau sekolah itu menganggap ini sebagai aib, sebagai sesuatu yang nggak baik kan, ya tadi seperti Ibu katakan kan, dia kan mencoba menutupi kan, karena ya takut nanti sekolahnya dianggap kurang baik atau kepala sekolahnya dan seterusnya gitu. Oke, hal-hal seperti itu perlu sekali nih Kang Dede dikomunikasikan ke Kemendikbudristek ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya sebagai closing statement bagaimana seharusnya solusi yang terbaik karena di tengah melonjaknya kasus COVID-19 apakah PTM harus diteruskan atau ditarik rem darurat. Saat lagi pemirsa. Kembali lagi ke pertanyaan awal pemirsa, apakah PTM harus dihentikan untuk sementara waktu atau lanjut terus? Jadi bagaimana kalau menurut dari Bu Retno? Ya, pertama menurut saya bagi yang tadi ya ditemukan kasus-kasus itu sebaiknya terjadi evaluasi menyeluruh. Artinya di mana celah yang sesungguhnya muncul. Jadi celah-celah inilah yang harusnya diatasi. Lalu apakah semua stakeholder yang terlibat itu betul-betul sudah melaksanakan tugasnya? Yang kedua, menurut saya harus juga diperbaiki, misalnya dalam hal sistem penjemputan. Betul bahwa ini teknis, tapi teknis ini membuka pintu penularan.
Lalu bagaimana kemudian Satpol PP misalnya di DKI, kemudian Dishub dan lain-lain itu kemudian punya peran. Nah, kalau memang ada kasus dan ternyata celahnya di mana, mungkin beda-beda di setiap tempat, tetapi kami mendorong itu. Yang terakhir adalah kami mendorong untuk penguatan 3T. Nah, penguatan 3T untuk sekolah-sekolah yang buka ini sebaiknya rutin per bulan, walaupun kemudian secara acak. Itu harus dilakukan terus-menerus. Karena tadi ya, sekali lagi kita harus melindungi anak-anak kita. Itu Mbak Zilvia. Baik, evaluasi menyeluruh, pelibatan lebih banyak pihak dan penguatan 3T. Bu Nadia, apakah meningkatkah angka vaksinasi terhadap anak-anak 6 sampai 11, 12 sampai 17 itu bisa menjadi solusi? Sekarang datanya sudah sejauh mana, Ibu? Ya, kalau anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu baru jumlahnya yang mendapatkan vaksinasi sekitar 11 juta ya. Tapi kita mesti ingat juga loh bahwa vaksinasi itu tidak melindungi orang dari penularan. Ya. Buktinya Omikron sebagian besar itu juga sudah divaksin dan tentu positif gitu ya. Jadi artinya pada suatu saat PTM ini akan terjadi seperti hal yang sama. Artinya pada saat kita mungkin nanti hidup pada yang selalu kita sebutkan hidup berdampingan dengan COVID-19, kondisi PTM ini juga akan terjadi pada hal-hal tersebut. Jadi sekarang menurut saya adalah suatu ujian kita bersama bagaimana mencari tadi, saya setuju ada hal-hal yang harus diperbaiki, tapi bukan berarti menghentikan PTM. Tapi angka vaksinasi juga tetap harus digenjot ya, Bu? Itu pasti karena proteksi awal vaksinasi primer harus dilakukan. Karena bukti Omikron walaupun orang positif tetapi gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Apakah syarat vaksinasi harus ditingkatkan lagi, Bu, untuk sekolah yang disebut layak untuk melaksanakan PTM? Kalau sampai sekarang sebenarnya yang menjadi syarat vaksinasi itu adalah guru dan tenaga pendidik. Tapi Kementerian Kesehatan sudah mengambil kebijakan bahwa vaksinasi saat ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun tidak tergantung pada capaian kabupaten kota. Jadi artinya kita juga mendorong untuk percepatan akselerasi vaksinasi pada anak. Kita juga harus ingat sebenarnya bahwa anak-anak itu memiliki resiko yang lebih rendah ya untuk tingkat keparahan. Karena saya lihat anak-anak hanya menyumbang 12% kasus COVID kok. Baik, Kang Dede, bagaimana semua usulan tadi itu bisa disampaikan secara efektif kepada Kemendikbudristek ini? Ya, saya malah jadi takut ya dengar Bu Nadia mengatakan baru 3 juta ya Bu ya. Bayangin kalau kita bicara anak SD SMP itu kurang lebih 25 juta. Jadi total murid itu kan 40 juta. Mungkin SD SMP sekitar 25-30 juta. Baru 3 juta. Jadi kalau saya punya tesis menurut saya, bahwa ini kami pasti akan sampaikan. Bahwa PTM ini kita 50% dulu. Lalu opsi PJJ jangan dihilangkan dulu. Karena dengan demikian orang tua masih punya opsi untuk mengawal anak-anaknya. Karena haknya anak itu ada di orang tua. Baik. Gitu. Oke, Bang Saleh terakhir? Kalau saya ya, pertama PTM ini penting. Itu dulu. Kita harus memiliki persepsi yang sama bahwa orang tua, terutama ibu-ibu yang mengurus anaknya itu sebetulnya sudah jenuh juga. Karena memang pelajaran anak sekolah sekarang juga tidak semua dipahami oleh ibu-ibu. Karena itu ini harus diselesaikan bagaimana caranya kita cari formulasi supaya PTM bisa jalan. Kemudian yang kedua, jangan diberlakukan sama secara nasional ini. Misalnya kayak DKI itu, jangan disamakan dengan yang ada di dapil saya. Dapil saya itu jangan dilarang mereka PTM, mereka itu ya penduduknya juga jarang, dari desa ke desa juga jarang, banyak hutan segala macam, agak berbeda. Sayang sekali waktu kita tipis, kesempatan terakhir saya berikan kepada Ibu Lisa. Harapannya? Kalau dari saya sih harapannya PTM bukan harga mati. Harus bisa dinamis dievaluasi pelaksanaannya dan jangan hilangkan opsi PJJ karena itu adalah hak anak dan hak orang tua untuk memilih. Jangan korbankan kesehatan anak-anak kita di masa datang gitu untuk sesuatu yang saat ini kita sendiri belum tahu dampaknya seperti apa nantinya. Meskipun harus ada sebagian orang tua yang merasa kerepotan, kemudian ada learning loss dan segala macam, itu harus menjadi risiko yang ditanggung. Iya, artinya gini, kalau mereka tidak mau learning loss, silakan PTM. Tapi buat yang anaknya kondisinya ada komorbid misalnya, tidak bisa PTM, dia harus dikasih opsi PJJ karena itu haknya. Gitu. Karena walaupun tadi seperti kata Bu Nadia, angka anak-anak yang sakit COVID itu rendah, tapi jangan lupa mereka justru akan menjadi penular untuk anggota keluarganya yang lain. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Ibu Lisa, Kang Dede, Ibu Retno, Pak Iwan, Bang Saleh, dan juga Ibu Nadia sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi episode Dilema Tatap Muka. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri.
Metro TV.